Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Indrajit, NIM 181505104. Baik, saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan berbasis Simple Adaptive Weighting atau SAW dalam studi kasus LPD Desa Adat Belakiu. Di sini di latar belakang tersendiri terdapat LPD Belakiu, penelitian dan solusi. Nah, dari lembaga pengkreditan desa atau bisa disebut LPD, beroperasi seperti perbankan atau pengukuran kinerja atau tingkat kesehatannya seperti bank. Walaupun LPD tersebut bukanlah bank, pertumbuhan laba yang positif mencerminkan LPD mampu berkembang dalam operasionalnya. LPD Desa Adat Belakiu adalah salah satu lembaga pengkreditan yang ada di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung yang melayani masyarakat yang ada di Desa Adat Belakiu dalam bidang pengkreditan. Dalam penelitian, berfokus kepada pengajuan kredit dari karyawan LPD Desa Adat Belakiu. Dengan terbatasnya staf yang bertugas sebagai analisa dan banyaknya pengajuan kredit di masa pandemi COVID-19 ini, maka diperlukan rancangan bangun sistem yang dapat mempermudah dalam proses analisis sampai dengan persetujuan kredit. Simple Adaptive Weighting atau SAW merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang akan digunakan dalam rancangan bangunan sistem pada penelitian ini. Dalam solusi penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan Kredit menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Beberapa atribut yang terdapat pada penelitian ini yaitu penghasilan, jangka waktu, jaminan, pengeluaran, penanggungan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka perusahaan tertarik mengajukan sebuah solusi. Bisa dibaca sendiri untuk solusinya, dan kita langsung lanjut ke dalam tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya terdapat dua tujuan penelitian. Untuk membuat rancangan bangunan sistem pendukung keputusan penelitian kelayakan kredit menggunakan metode Simple Adaptive Weighting di LPD Desa Adat Belakiu. Untuk yang kedua, untuk membuat rancangan bangun yang mudah digunakan oleh staf LPD Desa Adat Belakiu dalam melakukan analisa kredit. Baik, saya akan melanjutkan untuk SPK dan SW. Sistem pendukung keputusan atau bisa disebut SPK adalah sistem berbasis komputer terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi. Sistem bahasa atau mekanisme untuk memberikan komunikasi antar pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lainnya. Sistem repositori, pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan, atau sebagai data, atau sebagai prosedur, dan sistem pemrosesan masalah atau hubungan antara dua komponen lainnya terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Untuk Simple Adaptive Weighting atau SAW, metode ini merupakan metode MADM yang paling sederhana yang digunakan dengan metode yang paling mudah untuk diaplikasikan karena menggunakan algoritma yang tidak terlalu rumit dalam pengerjaannya. Metode SAW sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kian pada sistem alternatif pada semua kian. Begitu. Untuk analisa metode SAW, untuk penghasilan, jangka waktu, jaminan, dan pengeluaran dan penanggungan adalah berapa besar penghasilan nasabah yang akan mengajukan kredit setiap bulannya dengan bobot 25 diambil dari 100%. Dalam jangka waktu adalah berapa lama nasabah yang bisa mengembalikan uang yang dipinjam di LPD Desa Adat Belakiu dengan bobot 10 diambil dari 100%. Yang ketiga, jaminan adalah agar bisa mendapatkan jaminan pinjaman, maka nasabah juga harus memberikan jaminan jika sewaktu-waktu tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan bobot 45 diambil dari 100% dan bobot tersebut paling penting dalam melakukan proses kredit. Untuk yang ketiga, pengeluaran adalah nasabah harus menyertakan data pengeluaran setiap bulannya agar uang akan dipinjamkan
sewa yang dapat melakukan kredit dengan bobot 10 diambil 100. Nah, untuk penanggung juga adalah pada saat nasabah akan melakukan kredit, harus mempertanyakan penanggungan agar ketika nasabah mampu mengembalikan uang yang dipinjam, maka yang menjadi penanggung yang akan bertanggung jawab. Pinjaman nasabah tersebut dengan bobot 10 diambil 100. Sama halnya dengan jaminan dan pengeluaran, seperti itu. Sekian dari presentasi dari PPT yang sudah kami buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan nama saya Egede Putu Jaladari Prawata, NIM 1815051106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sistem pendukung keputusan yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari proses sistem kredit yang kelompok kami buat. Nah, dimulai dari start, nah, kemudian menuju ke halaman login. Nah, di sini di halaman login terdapat menggunakan simbol untuk outputnya. Nah, selanjutnya terdapat simbol decision. Nah, decision di sini kondisi apakah kita sudah mempunyai akun apakah belum. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita akan kembali ke halaman login dan disuruh login. Nah, di sini kita bisa melakukan registrasi untuk membuat akun. Nah, jika kondisinya di sini benar, nilai benar, kita sudah mempunyai akun, maka kita akan selanjutnya ke proses menginputkan username dan menginputkan password. Nah, jika proses ini sudah dilakukan, maka kita akan masuk ke halaman utama. Di halaman utama, selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian form kredit. Nah, di dalam pengisian form kredit, kita akan mengisi form tersebut. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan pengisian form kredit, selanjutnya akan melakukan proses pengecekan form kredit. Nah, kita kembali ke kondisi di mana apakah form tersebut sudah benar atau belum. Nah, jika ternyata form tersebut bernilai salah atau tidak benar, maka kita akan kembali mengisi form kredit dari awal. Nah, sampai form kredit yang kita isi itu bernilai benar. Nah, dan jika sudah saat melakukan pengecekan form kredit dan form kredit itu kondisinya adalah benar, maka kita akan selanjutnya dilakukan proses analisis metode SAW. Nah, setelah melakukan analisis, nah selanjutnya terdapat kondisi kembali apakah analisis tersebut sudah benar atau belum. Jika belum benar, maka akan dilakukan analisa kembali sampai analisa tersebut menilai benar. Nah, yang ternyata jika sudah analisisnya menilai benar, nah selanjutnya akan melakukan verifikasi data, proses verifikasi data. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan proses verifikasi data, maka selanjutnya adalah menunggu keputusan dari kepala LPD. Nah, jika sudah, maka selanjutnya adalah kita akan mendapatkan output data kredit. Jika sudah sampai data output data kredit, maka proses sistemnya selesai, finish. Dan untuk penjelasan flowchartnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRD dari sistem kredit yang kelompok kami buat. Nah, di sini terdapat beberapa entitas. Saya akan menjelaskan mulai dari entitas yang pertama, yaitu entitas user. User, di sini user memiliki beberapa atribut, yaitu KD user, username, password, nama, akses, dan akses. Nah, selanjutnya user memasukkan data ke data nasabah. Di sini hubungannya adalah one to many. Di data nasabah terdapat beberapa atribut. Nah, banyak atribut yaitu ID nasabah, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, pekerjaan, penghasilan, jaminan, pengeluaran, waktu, penanggung, pinjaman, dan tujuan. Nah, di data nasabah di sini jika sudah dimasukkan semua ini, maka akan dilakukan pencocokan. Ke dalam kriteria. Nah, di entitas kriteria hubungannya adalah hubungannya one to many. Di entitas kriteria terdapat 3 atribut, yaitu ID kriteria,
nama kriteria, dan bobot. Nah, di entitas kriteria akan memasukkan matriks. Nah, di kriteria memasukkan matriks. Di matriks, entitas matriks terdapat atribut ID nasabah, ID matriks, keterangan, nilai, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Jika sudah semuanya dimasukkan, nah, di entitas matriks ini setelah semuanya masukkan, kita akan mendapatkan data kredit nasabah. Nah, data kredit nasabah hubungannya many to many. Nah, di data kredit nasabah ini terdapat ID nasabah, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, pekerjaan, penghasilan, jaminan, pengeluaran, waktu, penanggung, pinjaman, dan tujuan. Nah, sekian penjelasan IRD dan flowchart yang bisa saya berikan dari sistem yang sudah kelompok kami buat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madi Krisna Wicaksana Martowi Putra, NIM 18150511115. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian penggunaan sistem keputusan dari kredit LPD Blakio. Nah, dalam sistem ini terdapat dua tampilan. Yang pertama yaitu tampilan untuk user dan tampilan untuk admin. Pertama, saya akan menjelaskan mulai dari tampilan untuk user. Nah, tampilan pertama yaitu tampilan login, di mana di sini terdapat fitur atau menu untuk membuat akun baru. Nah, di sini kalian bisa membuat akun baru untuk nantinya kita dapat login ke sistem dari LPD Blakio ini. Di sini saya akan coba login. Nah, ini merupakan tampilan utama dari sistem LPD Blakio. Yang pertama di sini ada fitur home. Dan yang kedua ada fitur yang menampilkan profil perusahaan. Di sini terdapat penjelasan dari perusahaan LPD Blakio. Yang selanjutnya pada bagian user ini juga terdapat bagian pengajuan kredit. Nah, di sini terdapat beberapa form yang harus diisi oleh si pengaju kredit. Saya akan contohkan. Di sini kita isi nama. Lalu kita isikan tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, HP, pekerjaan. Di sini bisa kita pilih pekerjaannya sesuai dengan si pengaju. Misalnya di sini saya pakai wirausaha. Lalu di sini kita juga diminta untuk memasukkan penghasilan. Nah, di sini bisa dipilih berapa penghasilan kita. Setelah itu kita diminta juga untuk memasukkan slip gaji. Masukkan slip gaji. Setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan estimasi dari pengajuan pinjaman yang akan kita ajukan nantinya. Misalnya kita ajukan 80 sampai 100 juta. Di sini kita masukkan jaminan yang akan dipakai untuk pengajuan kredit. Misalnya BPKB mobil, jangka waktu kita pilih jangka waktu kreditnya, misalnya 24 bulan.
nomor KTP, penghasilannya, lalu slip gaji, tujuan dari pinjaman. Lalu kita simpan. Oh, ini tanggalnya juga harus diisikan. Kita simpan. Jika datanya sudah terisi semua dan kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya juga ada fitur untuk melihat hasil pemberian kredit. Nah, nantinya di sini akan muncul hasil dari pengajuan yang sudah di-ACC oleh LPD Blakio. Yang terakhir di sini terdapat menu logout pada bagian user. Maka akan diarahkan ke bagian login kembali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada tampilan admin. Nah, pada tampilan admin ini pertama terdapat fitur login. Nah, pertama setelah kita melakukan login, maka akan diarahkan ke tampilan home. Nah, pada bagian admin ini terdapat beberapa fitur. Pertama ada data kriteria. Pada bagian data kriteria ini merupakan kumpulan beberapa kriteria yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian kredit. Di sini ada penanggungan, jangka waktu, pengeluaran, jaminan, dan penghasilan. Serta terdapat bobot dari masing-masing kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pemberian kredit. Selanjutnya ada pada bagian data kriteria ini juga kita dapat melakukan tambah data. Jika kita ingin menambahkan beberapa kriteria lagi dalam penentuan kredit nantinya, maka kita dapat tambahkan. Atau kita juga bisa menghapus dan mengedit kriteria yang sudah ada. Selanjutnya ada bagian data nasabah. Nah, pada bagian data nasabah ini akan menampilkan beberapa data dari nasabah mulai dari nama, tempat lahir, tanggal, nomor KTP, alamat, dan lain-lain. Setelah data nasabah akan terdapat fitur yaitu menginputkan matrik. Nah, pada bagian menginputkan matrik ini yaitu untuk kita memproses data yang sudah diajukan dari nasabah. Misalnya di sini ada beberapa nasabah yang sudah mengajukan data untuk perkreditan. Nah, di sini kita bisa pilih salah satunya lalu kita lakukan proses. Setelah mengajukan proses, maka akan masuk ke dalam bagian proses SPK. Di bagian proses SPK ini akan dilihatkan beberapa nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dan bisa kita lihat juga beberapa kriteria yang diajukan serta bobotnya. Sehingga nantinya pada hasil analisa ini akan diberikan nilai. Ada yang dapat 100, 40, yang nantinya bisa kita jadikan pertimbangan untuk pemberian kredit. Misalnya jika nilainya di bawah 50%, maka bisa saja kita pertimbangkan untuk tidak mengeluarkan kredit yang diajukan. Setelah bagian proses ada hasil pemberian kredit. Nah, di sini jika pengajuannya sudah di ACC atau sudah
diberikan, maka kita bisa melakukan pengeprintan berkasnya. Maka di sini akan dimunculkan data-data dari orang yang mengajukan kredit. Yang terakhir ada fitur logout. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dari sistem yang kami buat. Sekian, terima kasih.